trauma vaskuler pada leher bila terkena zona 1 sampai zona 3. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan di gambar ya. Kemudian ada luka tembak di daerah leher. Nah, kalau pada zona 2 harus dicek Doppler dan tidak boleh dilakukan tidak diapa-apakan. Harus segera dieksplorasi. Jadi setelah Doppler, USG, kemudian masuk ke eksplorasi. Ya. Nah, ini zona-zona yang saya tadi bilang. Zona 1 itu mulai dari submandibula ke atas ya. Zona 2 itu submandibula sampai mau masuk ke thoracic inlet ya, daerah sini. Nah, zona 2 ini kenapa wajib eksplorasi? Karena zona 2 ini yang paling superficial. Kalau ada trauma di zona 1 maupun zona 3, ya, kita masih harus diagnostik dulu. Kira-kira struktur apa aja, karena kita bisa, waktu kita operasi, kita buka bisa zonk ya, karena struktur yang di sana itu terlalu kompleks ya, dan kita bisa lihat lah ya, ada clavicula, ada sternum, strukturnya kompleks. Ini ada kranial dan sebagainya ya, submandibula. Itu kompleks banget. Jadi kalau di 1 dan 3 sebaiknya memang diagnostik lagi ya untuk memastikan. Tapi kalau zona 2 cukup dengan USG, kemudian kita bisa lakukan eksplorasi. Kenapa? Karena dia superficial. Jadi kita bisa lakukan sesuatu pada zona 2. Ya, ini zona 2 itu biasanya mengenai pada arteri karotis eksterna atau karotis interna, ya, common carotid artery. Nah, cara kontrol perdarahan. Nah, ini perlu teman-teman tahu kenapa kok pada ATLS itu kita diajarkan ya. Kalau ada pisau yang menancap, jangan menjadi superhero kemudian melepas pisau tersebut, karena kita nggak pernah tahu apakah pisau tersebut memang menancap sebagai bisa menjaga nyawanya pasien tersebut karena mencegah terjadinya bleeding ya. Nah, sehingga pada saat kita mau mencabut pisau tersebut harus dalam kondisi setting di kamar operasi, sehingga kita sudah kontrol proksimal dan distal. Jadi prinsip dari operasi vaskuler itu adalah kontrol proksimal dan distal. Kalau kita dapat proksimal dan kita dapat distalnya, maka di tengah-tengah ada masalah itu kita bisa repair. Kalau proksimal dan distal kita nggak kontrol, maka perdarahan akan terus terjadi. Ya. Nah, dalam kondisi perdarahan terjadi, apakah kita bisa repair dengan baik? Nggak akan bisa. Nah, salah satunya juga bisa dengan kontrol perdarahan dengan balon. Ini menggunakan kateter biasanya ya. Kateter dimasukkan, kalau teman-teman tahu, kateter itu di ujungnya ada balonnya. Ketika dikembangkan, dia akan menjadi balon dan akan bisa sebagai hemostasis pada vaskuler tersebut. Biasanya itu kita kerjakan pada jantung ya, balon seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada trauma tusuk jantung ya, itu sambil kita minta benang, kita kontrol perdarahan, siapkan darah, itu kita masukin kateter urin ya, kita masukin ke dalam situ, kemudian kita kembangkan balonnya. Jadi dia akan menutup dari lubang dari ventrikel atau miokard tersebut ya, sehingga kita bisa jahit lateralnya ya. Terus bagaimana dok dengan ininya dok, dengan koronernya? Masa bodoh. Kalau kita sudah kondisi kayak jantung gitu, kita selamatkan nyawa dulu dengan kontrol perdarahan. Jadi kita nggak mikir koronernya nanti elevasi atau apa, dipikir nanti. Tapi perdarahan itu kita atasi dulu, jangan sampai pasien ini mati. Itu ya. Jadi memang balon ini, kateter ini sangat berguna sekali. Manajemennya. Nah, ini prinsip dasar pengobatan ya, seperti tadi, sama seperti ATLS, kontrol perdarahan ya, jangan sampai perdarahannya itu dibiarkan. Ketika kita menerima pasien, walaupun kita berbicara ATLS ya, tapi kalau memang ada perdarahan yang masif ya, maka tadi compression, manual compression, kemudian dilakukan bebat dan tourniquet itu terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kehilangan darah yang lebih banyak ya, karena prinsipnya adalah menjaga sirkulasi tubuh cukup. Nah, tentunya dengan evaluasi klinis kita lihat hard sign dan soft sign. Nah, apa sih hard sign, soft sign? Hard sign itu adalah perdarahan yang pulsatile, ya, expanding hematom, traba atau terdengar bising atau bruit. Jadi bedanya bruit dengan trill adalah kalau bruit teman-teman pakai stetoskop, teman-teman dengarkan. Kalau trill teman-teman raba akan merasakan adanya getaran di bawah tangan, ya. Kalau trill itu bisa ke unit HD, cari pasien yang sudah dilakukan simino atau afesian, bisa diraba. Itu trill, ya. Bisa didengarkan juga itu bruit, ya. Adanya defisit nadi, ya. Kemudian juga iskemik. 5 ini adalah tanda-tanda hard sign. Kalau ada 5 ini, kita harus masuk ke operating room, masuk ke pembedahan tanpa diagnostik, boleh, ya. Kalau sudah jelas.
Apakah harus ada 2 atau 3, Dok? Enggak, ya. Kalau ada salah satu atau 2, ya, itu sudah kita pasti kan lihat ya, nggak mungkin lah kalau dia iskemik tapi nggak jelas ya. Pasti kita akan periksa pulsasinya gimana, setinggi apa, gitu. Memang lebih baik sih sebenarnya ada diagnostik CT angio untuk tahu setinggi apa, sehingga kita masuk kamar operasi itu nggak buta. Tapi kalau perdarahannya masif, ya mau nggak mau, suka nggak suka, masuk ke kamar operasi langsung dengan persiapan darah. Kalau soft sign, ada kejadian trauma sebelumnya, hematom kecil yang membesar, ada gejala penekanan saraf, kemudian secara anatomi dekat dengan pembuluh darah besar, itu soft sign. Maka tidak bisa dilakukan langsung pembedahan. Harus kita lakukan diagnostik terlebih dahulu untuk memastikan apakah memang benar-benar terjadi trauma vaskuler.